Assalamualaikum. Ah, Beginilah keadaan saya, kondisinya, di mana dalam melaksanakan tugas sehari-hari sejak tahun pertengahan 2002 ya, sampai tahun 2019 bulan Januari, saya melaksanakan tugas selalu membawa ini dan ditutupi dengan jaket hitam ini. Namun bulan Februari tahun 2019 saya ada kebijakan lain dan saya sempat mengalami kembali depresi lalu terjatuh. Kemudian akibat terjatuh itu sempat tulang kelingking saya retak, sampai saat ini masih cedera. Dan sebelumnya tahun 2012 saya pernah jatuh dalam keadaan depresi di mana tulang belakang saya cedera. Keadaan cedera tulang belakang maupun tulang kelingking kaki saya ini cedera ini sampai saat ini masih terasa. Kadang-kadang kambuh, kadang-kadang enggak. Kemudian latar belakang saya membawa senjata atau pistol dalam melaksanakan tugas yang ditutupi dengan jaket. Ini akan saya jelaskan. Beginilah sejak pertengahan tahun 2002 saya melaksanakan tugas sebagai aparatur, selalu membawa ini. Dan selalu saya membawa jaket hitam. Seperti ini lah. Dan saya resletingnya di tengah. Seperti ini. Kalau saya tutup sampai seperti ini, itu suka ditanyakan, kok apakah kepanasan? Nah, makanya saya selalu punya abang yang nanya. Kemudian latar belakang saya menggunakan ini, yaitu tahun 2002 pertengahan, tepatnya bulan Mei, saya pernah diserang oleh seorang preman terminal Kecamatan Geger Bitung yang bernama Ucok. Saya diserang dan diancam. Lalu istri dan mertua serta kakak ipar beserta suaminya itu dengan sengaja membiarkan dan tidak membela saya waktu itu. Dan kejadiannya itu justru di halaman atau di rumah mertua waktu itu. Kemudian peristiwa yang kedua, saya pernah ada yang mencari saya ke kampung tersebut, atau Desa Sukamanah namanya, Kecamatan Geger Bitung, rumah mertua. Saya waktu itu masih tinggal di sana. Sempat tinggal di sana ya saya. Nah, lalu ada yang mencari saya, sepasang manusia, artinya ada yang perempuan dan laki-laki, mencari saya. Katanya dia mau minjem motor saya, dan dia mengaku teman sekantor dengan saya ke masyarakat Desa Sukamanah. Dan dia menanyakan di mana rumahnya Pak Zaizal, katanya. Saya mau pinjam motornya sebab motor saya dirampok dan saya mau mengejar. Masyarakat situ nggak berani, bingung. Katanya teman sekantor, tapi kok nggak tahu, padahal Pak Zaizal udah pindah 1 bulan yang lalu. Tapi kok teman sekantor nggak tahu, jadi curiga mereka ini. Nah, kemudian akhirnya mereka ini yang berdua ini mau minjam atau nyewa ojek. Ya tentu tukang ojek itu nggak berani. Akhirnya mereka pergi jalan kaki. Lalu beberapa sekitar lebih kurang 1 jam kemudian ada masyarakat sana yang melihat ada sepeda motor tidurin, maksudnya bukan di posisi berdiri, digeletak, dibiarkan gitu. Lalu di pinggir jalan, dan yang membawa motor itu pergi, meninggalkan motor itu di pinggir jalan. Kemudian dia keheranan kenapa kok motor dibiarkan gitu. Lalu dia berjalan terus dan ketemu dengan sepasang manusia tadi ini, perempuan dan laki-laki ini. Nah, dia cerita begitu nyampe di
kampung itu, dia cerita itu aneh, ada orang motor dikeletakin di pinggir jalan terus dia kabur. Nggak lama kemudian saya ketemu dengan ada perempuan sama laki-laki sepasang gitu. Oh itu dari sini katanya, kata masyarakat yang lain. Dia nanya, nyari Pak Zeza mau minjem motornya. Ini kan nggak jelas ini jadinya. Nah, kejadian seperti itu, maka banyak pembulian terhadap saya, dan ini menyebabkan saya akhirnya sambil nekat lah. Saya mencoba waktu itu pertama saya ngadu dulu ke Polsek Kecamatan Gerbitung, kemudian tentu mereka menanyakan biaya operasionalnya bagaimana ya. Saya juga bingung kan. Sebab gini, saya melaksanakan tugas itu pada saat itu memang kita setiap hari Rabu saya membawa duit antara 7 sampai 8 juta untuk dibagikan ke petani. Nah, terus mau bayar berapa biaya operasional polisi kalau saya minta dikawal, kan nggak mungkin. Ya akhirnya saya minta bantuan ke teman saya di Secapa, Kota Sukabumi, namanya nggak usah saya sebutin dulu lah. Kita lihat nanti prosesnya bagaimana. Saya menceritakan kisah saya. Akhirnya dia membantu. Nah, lalu dia beri ini. Jadi ini saya beli sama dia. Kemudian peluru ada 5, tapi saya selalu menggunakan peluru cuma hanya 2, gitu. Hanya 2 peluru yang saya bawa. Nah ini 2 peluru ini yang saya bawa, yang saya masukkan untuk persiapan mana tahu. Gitu. Jadi saya membawa ini ke lapangan dalam melaksanakan tugas, dan ini saya bawa selalu pada saya melaksanakan tugas sampai dari pertengahan tahun 2002 sampai Januari 2019. Ya, saya selalu bawa ini persiapan karena banyak sekali ancaman-ancaman untuk saya. Jadi saya ini bukan intel menyamar aparatus sipil, tetapi saya adalah benar-benar aparatus sipil yang dalam melaksanakan tugas itu sering mendapat ancaman. Lagi kemudian ancaman teror, ya, mana rumah saya dulu 2 kali kejadian didatangi oleh tamu yang nggak saya kenal, berbadan besar. Yang pertama tahun 2011 bulan 11 tepatnya. Kemudian yang kedua Maret 2012. Nah yang kedua itu 3 orang berbadan besar. Datangnya itu jam 10 malam. Mana ada bertamu jam 10 malam dengan alasan dia tertarik dengan rumah saya. Dan dia minta izin untuk melihat-lihat rumah saya waktu itu. Malam-malam. Nah, ini kan sudah nggak aman bagi saya. Belum lagi ancaman premanisme, ancaman pembunuhan di Inspektorat Pemda Kota Sukabumi waktu itu saya dipanggil diperiksa oleh Inspektorat Kabupaten Sukabumi. Nah, di situ ada ancaman. Kemudian di kantor tempat sehari-hari saya kerja itu ada sindiran lah sebenarnya, dan isinya sebenarnya secara tidak langsung ancaman premanisme. Kemudian saya pernah terancam mau diracuni. Saya pernah dalam perjalanan pakai motor, tiba-tiba ada yang melempar kena helm. Saya lihat, ya namanya rimba yang nggak tahu, saya nggak ada orang. Pernah seperti itu. Nah, jadi di sini akhirnya terpaksa saya begini. Dan senjata ini nanti akan saya, ya apakah saya gerinda, saya potong-potong daripada saya nanti bikin mas. Kita lihat nanti bagaimana reaksi lembaga hukum atau aparat hukum dalam masalah ini. Ya, masalah saya membawa senjata. Ya, kita bandingkan dengan pengaduan-pengaduan saya selama ini. Ancaman-ancaman untuk saya. Apa yang akan mereka lakukan? Saya mohon tolong viralkan agar kasus pembulian terhadap saya selama ini biar terungkapnya apa keinginan mereka ini melakukan pembulian terhadap saya. Saya tidak tahu, saya tidak bisa menuduh, tapi kalau menduga-duga ya
bisa saja, tapi untuk saat ini saya tidak berani, belum mau saya menduga-duga. Mudah-mudahan kalau jika Anda memviralkan video-video saya, mudah-mudahan didengar oleh Presiden Jokowi. Karena kasus pembelian terhadap saya ini, sejak zamannya Pak SBY, Presiden SBY, itu udah pernah saya lakukan pengaduan. Pak Jokowi, Presiden RI juga sudah pernah saya melakukan pengaduan. Cuma periode yang kedua ini yang belum pernah. Periode pertama 2 kali saya Pak Jokowi. Dan ini tidak ada reaksi apa-apa. Pengaduan saya selama ini ke Presiden mungkin tidak disampaikan ke Presiden. Makanya tidak ada apa-apanya. Makanya saya mengharapkan kepada rakyat, masyarakat Republik Indonesia ini, tolong viralkan agar kasus saya ini nyampe ke Bapak Presiden Jokowi, dengan harapan ada perintah beliau untuk diproses hukum yang seadil-adilnya. Terima kasih atas dukungannya, terima kasih atas perhatian saudaraku sebangsa tanah air Indonesia. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.